Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sumaryati Siti Nur Fajar dengan NIM 860498684 Program Studi PGSD UPJJ UT Bandung. Di sini saya akan membuat tugas video praktikum IPA di SD dengan kode mata kuliah SPGK 4107 yaitu sesi 7 yang dimana ini akan membahas tentang sifat-sifat cahaya dan pemantulan cahaya pada cermin cekung dan cermin cembung. Semoga video ini akan membantu teman-teman kita semua dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat menyaksikan. Yang pertama yang harus disiapkan alat dan bahannya yaitu lampu senter, kemudian ada lilin, korek api, cermin cekung dan cembung, ada kertas, dan sendok untuk cermin cekung dan cermin cembungnya, garis. Percobaan yang pertama, kita memantulkan cahaya pada cermin datar. Di sini ada busur, ada lilin, dan ada cermin datar. Tentukan satu titik pada permukaan cermin sebagai titik jatuhnya cahaya. Dengan penggaris busur, gambar garis tegak lurus terhadap cermin melalui titik tersebut. Garis ini disebut garis normal. Mengukur sudut datang. Tempatkan busur derajat pada titik perpotongan garis normal. Gambar sinar datar membentuk sudut 20 derajat, 30 derajat, 45 derajat, atau 60 derajat terhadap garis normal. Beri tanda arah datang cahaya menuju cermin. Kemudian sorotkan cahaya mengikuti garis sinar datang. Maka amatilah arah cahaya yang dipantulkan oleh cermin. Maka pada gambar jalur sinar pantul yang terbentuk. Kemudian gunakan busur derajat untuk mengukur sudut antara sinar pantul dan garis normal. Kemudian catat hasil pengukurannya. Ketika cahaya mengenai permukaan cermin datar, cahaya dipantulkan secara teratur karena permukaan cermin sangat halus dan rata. Penggunaan penggaris membantu membuat garis normal dan jalur sinar secara tepat, sedangkan busur derajat digunakan untuk mengukur besar sudut datang dan sudut pantul. Hasil percobaan menunjukkan bahwa besar sudut datang selalu sama dengan besar sudut pantul. Dengan demikian, hukum pemantulan cahaya terbukti benar. Selain itu, bayangan yang berbentuk pada cermin datar memiliki sifat tegak, maya, sama besar dengan bendanya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin dan mengalami pembalikan kiri dan kanan. Kemudian yang kedua, di sini ada sendok sebagai pengganti cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pemantulannya melengkung ke arah dalam seperti bagian dalam mangkuk. Ketika cahaya mengenai cermin cekung, sinar pantul akan berkumpul pada satu titik yang disebut titik fokus. Karena sinar pantul berkumpul, cermin cekung disebut juga cermin konvergen. Pada percobaan, terlihat bahwa cahaya dari nyala lilin dipantulkan oleh permukaan cermin cekung menuju satu titik fokus. Jika lilin berada dekat fokus, sinar pantul menyebar sehingga mata melihat bayangan yang diperbesar dan tegak. Jika lilin berada lebih jauh dari fokus, sinar pantul bertemu di depan cermin sehingga terbentuk bayangan nyata yang dapat ditangkap layar. Hal ini membuktikan bahwa cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Kemudian kita akan mengamati dari hasil cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan pemantulannya melengkung ke arah luar. Sifat pemantulan cahaya pada cermin cembung yaitu cahaya yang mengenai cermin cembung akan dipantulkan menyebar ke berbagai arah. Karena sinar pantul menyebar, cermin cembung disebut cermin divergen. Maka dari hasil pengamatannya, karakteristik bayangan pada cermin cembung yaitu semua posisi benda cermin cembung menghasilkan bayangan tegak, maya, dan diperkecil. Hasil dari analisis cermin cembung dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa cahaya yang mengenai cermin cembung dipantulkan secara nyebar karena
sinar pantul tidak pernah bertemu di depan cermin. Bayangan yang berbentuk selalu berada di belakang cermin. Maka bayangan ini yang akan dihasilkan selalu tegak, maya, lebih kecil dari benda sebenarnya. Hal ini menyebabkan cermin cembung memiliki daerah pengamatan yang lebih luas dibandingkan cermin datar. Kita mengukur dari bayangan yang dibuat oleh permukaan pertama merupakan benda untuk permukaan kedua. Permukaan kedua akan membuat bayangan akhir. Pada lensa cembung sinar dapat mengumpul atau konvergen, dan pada cermin cekung sinar dapat menyebar atau divergen. Titik api lensa cembung merupakan titik potong berkas sinar bias apabila sumber cahaya berada jauh tak hingga, sedangkan titik api cermin cekung merupakan titik potong berkas sinar pantul apabila sumber cahaya berada jauh tak terhingga. Ketika mengukur berdasarkan data yang diperoleh dari ketiga percobaan lensa cembung, yaitu jarak benda 7 cm dan jarak bayangan menjadi 14 cm, memiliki fokus 4,6 cm. Jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 10 cm memiliki fokus 0,3 cm. Jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 12 cm memiliki fokus 4 cm. Lensa cembung memiliki kekuatan 0,22 dioptri pada jarak fokus 4, cm, kekuatan 3,3 dioptri pada jarak fokus 0,3 cm, dan kekuatan 0,25 dioptri pada jarak fokus 0,3 dioptri. Berdasarkan data yang diperoleh dari ketiga percobaan cermin cekung, jarak benda 8 cm dan jarak bayangan 16 cm memiliki fokus 5,3 cm, jarak benda 9 cm dan jarak bayangan 18 cm memiliki fokus 6 cm, jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 15 cm memiliki fokus 3,8 cm. Maka kesimpulannya adalah perbedaan bentuk permukaan cermin menyebabkan perbedaan arah pemantulan cahaya dan sifat bayangan yang terbentuk. Cermin datar menghasilkan bayangan yang sama besar. Cermin cekung dapat memperbesar atau memperkecil bayangan, sedangkan cermin cembung selalu menghasilkan bayangan yang lebih kecil. Sifat-sifat pemantulan cahaya pada ketiga jenis cermin tersebut banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada kaca rias, spion, kendaraan, lampu, senter, teleskop, periskop, dan berbagai alat optik lainnya.